Hai sahabat semuanya, Capricorn. Ketemu lagi kita di level energi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Capricorn yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman Capricorn yang mungkin saat ini sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Capricorn yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Capricorn yang mungkin saat ini sedang berdagang, ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Capricorn yang sedang dalam penantian jodoh ya, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Capricorn, kita sampai di energimu di bulan Agustus dan kita mengalir aja ya sesuai dengan tebaran kartu, apapun yang ketarik, sesuaikan ya. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% resonate, bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada yang 100% resonate tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Capricorn, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Capricorn, di bulan Agustus kita akan tarik energimu Capricorn. Di bulan Agustus, Capricorn. Ada apa dengan Capricorn di bulan Agustus? Oke, ada banyak peluang untukmu Capricorn. Ada banyak peluang terbuka untuk ini di semua aspek ya. Jika saat ini hubungan sedang tidak baik-baik saja, ada peluang akan ada perbaikan ya. Jika ada usaha yang lagi turun mungkin ya, pendapatannya turun, mungkin ada keuangan yang sedang tidak baik-baik saja, percayalah ya, di depan sana ada peluang baik untukmu ya. Akan ada pemulihan, akan ada perbaikan ya, akan ada pembaharuan di dalam kehidupanmu Capricorn. Ya, ada sebagian juga Capricorn mungkin yang akan masuk ke dalam kehidupan baru ya, lingkungan baru, pekerjaan baru di depan sana, atau mungkin di sini Capricorn yang mungkin sedang akan apa ya, memulai sebuah bisnis baru tetapi masih ada keraguan, ketakutan gitu. Percayalah ya, akan ada peluang baik di depan sana, kesuksesan untukmu, keberhasilan ya di dalam usahamu. Tuh ya, new life Capricorn, peluang ya masuk ke energi baru. Kita akan lihat Capricorn di bulan Agustus. Peluang apakah ini? Kita akan lihat ya. Peluang apa yang akan diterima Capricorn? Capricorn, peluang apakah yang akan kamu dapatkan di bulan Agustus ini? Wow, ya, pekerjaan baru ya indikasinya. Mungkin ada Capricorn yang mau masuk ke fase baru di dalam kehidupannya. Ini semua aspek ya teman-teman, entah itu hubungan baru, hidup baru ya, pekerjaan baru mungkin, bisnis baru mungkin, atau apapun itu. Akan ada banyak peluang baik untukmu di dunia barumu ini, di hidup barumu ini, atau di usaha barumu, pekerjaan barumu, hubungan barumu, apapun itu ya. Ada peluang baik. Capricorn. Ouch, kenapa? Energimu berantakan saat ini. Mungkin banyak ketakutan ya. Takut ingin memulai hubungan baru mungkin, takut ya, ingin memulai bisnis baru mungkin, apapun itu hilangkan ya. Hilangkan ketakutanmu. Aku melihat ya, ada Capricorn yang ingin pergi dari satu energi, entah ini hubungan atau pekerjaan atau lingkungan ya, atau apapun itu. Ada Capricorn ingin move on mungkin ya, ingin keluar dari pekerjaan lamanya mungkin, kemudian melamar ke tempat baru ya, atau masuk ke hubungan baru, apapun itu. Percayalah, ada banyak peluang baik Capricorn.
Oh, pernikahan. Kenapa ada sebagian Capricorn yang ingin meninggalkan komitmennya? Capricorn, Capricorn. Ada tawaran ya? Mungkin ada sebagian Capricorn terjebak dalam hubungan-hubungan toksik, ya, kemudian bertemu dengan orang baru, tawaran cinta baru, hubungan baru mungkin sehingga dia ingin sekali untuk meninggalkan hubungan toksik tersebut. Atau jika pekerjaan ya, pekerjaan yang lama gitu, pekerjaan yang udah nggak selaras, kamu di sana udah capek, kamu udah lelah, kamu ditekan terus gitu. Sehingga ada tawaran pekerjaan baru di sini, kamu masih mikir-mikir dengan tawaran itu, ya. Sesuaikan ya teman-teman, sesuaikan ya. Jika di sini adalah kamu Capricorn yang mendapatkan tawaran pekerjaan baru, bisnis baru, kontrak baru, apapun itu, tetapi masih masih mikir atau di sini hubungan baru, komitmen baru ya, masih mikir gitu, berpikir untuk pergi ninggalin energi lama itu ya, entah kerjaan atau pernikahan atau lingkungan atau apapun itu. Yang ingin kamu tinggalkan, tetapi energinya kayak masih mikir, apakah ini jalan yang udah bener ya gitu. Apakah nanti ke depannya akan baik-baik aja ya gitu. Jangan mikirin ke depan ya. Fokus di hari ini, saat ini, sekarang. Jika menurutmu itu yang terbaik untukmu ya, membuat kamu bahagia, membuat kamu tenang, ya lakukan. Tetapi jika di situ merusak energimu, jangan ya. Jangan bertahan di sesuatu karena terpaksa, teman-teman. Nanti nggak bagus hasilnya ya. Ikuti hati. Capricorn. 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 Oh, ada masalah cinta segitiga juga ini ya. Satu dua nggak semuanya. Capricorn. Capricorn. Uch, tuh kan. Kacau ini. Oh my God. Aku lihat ada satu energi yang berakhir ya, entah hubungan atau apapun itu ya. Capricorn. Capricorn. Hmm. Kenapa di sini ada rasa apa ya, kayak kayak tinggalin nggak ya gitu? Ditinggalin nggak ya? Karena masih ada rasa cinta ya. Masih ada rasa apa ya, kayak ini jika dalam hubungan ya, walaupun di sini udah dihianati, ya udah disakiti, aku melihat ada energi Capricorn yang mencoba untuk apa ya, kayak ingin ya, salah satu mungkin egonya pengen pergi, hatinya pengen bertahan atau sebalikannya. Egonya dia pengen bertahan ya, hatinya pengen pergi gitu. Jangan dibutakan oleh rasa. Mau ninggalin tuh takut ya. Berat berjuang dengan perasaannya sendiri ini. Ada Capricorn yang sedang berjuang dengan perasaannya sendiri.
konflik batin yang dia rasakan ya. Sementara dia melihat kayak di depan sana itu ada masa depan yang cerah gitu ya. Menatap ke depan, menatap jauh ke depan. Hati-hati, mungkin ada sebagian Capricorn di sini feminim yang kamu seorang Capricorn yang apa ya? Wanita sukses ya, wanita yang berada, wanita yang wanita karir mungkin ya, intinya mungkin kamu seorang feminim yang wanita kaya gitu atau entahlah ya, feminim, maskulin ini nggak melulu gender. Bisa kamu cowok energinya feminim ya, bisa cewek kamu energinya maskulin ya. Feminim, maskulin ini hanya energi, oke? Ada di semua orang, feminim dan maskulin ini ada di setiap orang. Mau cowok atau cewek ya, sesuaikan kamu yang menonton. Karena kemarin ada yang ini readingan hanya untuk apa ya kemarin itu? Hanya untuk cewek doang ya gitu. Hanya untuk pastikan energimu di mana. Jika kamu cowok dominan feminim, maka ini adalah energimu, oke? Jika kamu cowok cewek di sini kamu dominannya feminim atau kamu dominannya maskulin ya sesuaikan, oke? Cara membedakannya seperti apa, Kak? Jika kamu cewek, energinya maskulin, kamu tomboy, ya, kamu kayak cowok gitu. Ya, jiwa kamu itu maskulin. Kamu tuh pekerja keras ya, kamu pejuang keluarga, kamu tuh apa ya? Energinya pejuang ya. Energinya sosok yang bertanggung jawab, sosok pemimpin. Ini energinya maskulin, oke? Jika kamu cowok energinya feminim, ya kamu orangnya lemah lembut, ya lemah gemulai, kemudian kamu orangnya empat, ya, kamu orangnya itu penuh dengan intinya penuh dengan kelembutan, ya soft gitu, nggak ada effort ya, nggak ada perjuangan, hanya diem diem aja gitu, pemalu. Nah, ini ada energinya feminim. Di sini ada seorang feminim yang dimanfaatin, hati-hati ya. Aku melihat ada pemanfaatan di sini. Hati-hati sekali. Seseorang yang sedang butuh uang ini memanfaatin kamu. Hati-hati feminin. Dia mengambil keuntungan ini. Hati-hati jika kamu Capricorn, seseorang yang apa ya? Mungkin bertemu dengan orang baru ya, karena ada Ace of Wands di sini. Bertemu dengan orang baru, seseorang suka sama kamu, seseorang apa ya, tertarik sama kamu, energinya orang baru. Hati-hati sekali karena ada indikasi pemanfaatan di sana. Ada juga di sini ya seorang, aku nggak tahu apakah kamu Capricorn yang dihianatin ya atau kamu Capricorn yang mengkhianati, ada sebagian nggak semuanya ya. Ada cinta segitiga, oke? Ada cinta segitiga di sini. Makanya ada energi seseorang pengen pergi karena pengkhianatan di dalam pernikahan ya. Pengkhianatan di dalam pernikahan, kehadiran orang ketiga di dalam pernikahan ya sehingga mungkin di sini kayak aku tinggalin aja nggak ya gitu. Aku minta cerai aja nggak ya gitu. Masih bingung. Ikutin hatimu Capricorn. Capricorn. Jatuh lagi guys. Ada sesuatu yang susah diraih di sini aku melihat ya. Mungkin kamu suka dengan seseorang Capricorn yang nggak bisa kamu raih ya. Mungkin karena ada banyak perbedaan. Entah dia dari apa ya kalangan atas gitu. Tapi ada cinta ya. Capricorn. Capricorn. Tuh ya. Ingin melangkah maju ke depan tetapi masih ke belakang, masih noleh gitu. Masih belum benar-benar belum siap melepas. Masih berat ya, berat dengan tanggung jawabnya mungkin ya, mungkin ada anak di situ. Ada banyak tuh kan, baru ngomong aku, ada anak. Kenapa di sini sulit banget melepaskan pernikahannya? Karena ada anak. Berat sama anak. Ini hanya untuk orang yang rumah tangga aja ya, Kak? Enggak ya. Jika kamu single di sini,
Mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang lebih muda atau kamu terhubung dengan seseorang yang energinya kekanak-kanakan ya. Intinya ada pilihan lain di sana selain kamu. Mungkin ya, kamu ditinggalin sama orang itu. Kemudian dia bertemu dengan orang baru di sana. Kenapa ya dia kok ngeghosting? Kenapa ya dia kok pergi ya? Kenapa dia silent treatment mungkin ya ngediemin kamu gitu ya. Karena aku melihat orang ini nih pergi karena banyak apa ya, banyak tekanan di dalam hubungannya ketika dia terhubung dengan kamu. Sikap kekanak-kanakan itu ya, aku nggak tahu apakah kamu di sini yang energinya childish ya, kekanak-kanakan, kamu orangnya manja, kamu suka nuntut ya. Itu yang membuat dia pergi. Ini untuk yang single. Dan untuk kamu yang mungkin berumah tangga, ada keinginan untuk pergi ya, meninggalkan pernikahanmu, rumah tanggamu, tetapi energinya berat, masih kayak pergi nggak ya gitu. Ada anak yang membuat kamu berat untuk melangkah, berat untuk mengambil keputusan. Energinya udah menjauh sebenarnya, sudah menjauh. Secara energi hubungan kalian sudah apa ya, udah berjarak gitu, udah nggak ada rasa. Tuh ya. Sebenarnya ada energi yang saling menatap ya, saling setia di sini. Tapi kenapa kok ada ini Kak gitu? Tapi kenapa kok ada tapi kenapa kok ada kehadiran orang ketiga Kak gitu misalkan ya. Karena namanya juga manusia ya teman-teman ya. Karena di sana tadi ada the devil juga, ada energi the devil. Aku nggak tahu apakah ada energi black magic juga ya. Entahlah, karena ada energi yang apa ya, sebagian nggak semuanya. Mungkin terhubung dengan maaf ya, dengan Elvi. Ada banyak kepalsuan ini. Ada banyak kebohongan ya, ada banyak drama, ada komunikasi yang nggak jujur di sini. Hati-hati tadi ya untuk Capricorn yang bertemu dengan seseorang melalui media sosial ya. Ada ketidakjujuran ketika berkomunikasi ya, ketika kamu ngobrol sama dia ya, dia nggak jujur dengan dirinya ya, dia memakai topeng, bisa jadi kamu terhubung dengan akun-akun palsu ya. Dicari tahu ya, cari tahu kebenarannya dan kamu boleh cek energinya lewat tarot. Apakah bisa, Kak? Bisa ya. Bisa. Apakah dia benar-benar serius atau hanya main-main aja karena ada indikasi ini ada hubungan hanya iseng-iseng aja ya, ada pemanfaatan juga. Ini untuk teman-teman yang terhubung lewat media sosial. Di situ mungkin juga kamu sudah kemakan ya dengan rayuannya. Ada indikasi mungkin kamu sudah ngasih sesuatu entah uang atau apapun itu ke dia ya. Karena ada energi pemanfaatan di sini. Nggak semuanya. Ada energi yang bergabung ya, pernikahan-pernikahan yang penuh dengan apa ya, kesedihan, hubungan-hubungan bebas. Tuh ya, merusak hubungan-hubungan apa ya, hubungan rahasia yang merusak energi ya. Seseorang yang sudah menikah menghadirkan orang ketiga sehingga merusak energi di dalam pernikahan itu ya, keberkahan di dalam rumah tangga itu nggak ada lagi. Makanya tadi ada indikasi keuangan juga terpuruk di sana. Sebagian nggak semuanya ya. Keuangan Capricorn anjlok, keuangan Capricorn terpuruk karena ini ya, karena ada energi yang merusak gitu. Hubungan-hubungan sakral, hubungan-hubungan yang suci di sini energinya kotor ya, terkotori gitu, ternoda ya oleh hawa nafsu. Ini ular ini kan hawa nafsu ya. Oke, hubungan-hubungan tertutup ada banyak rahasia. Mungkin di dalam hubungan ya bisa jadi komunikasi yang apa ya, ada ketidakjujuran tadi, ada banyak yang ditutupi ya. Mungkin pasanganmu merahasiakan sesuatu, mungkin kamu punya feel gitu ya, sehingga di sini goyah. Ada kepercayaan yang goyah. Ada feeling nggak enak gitu. Kenapa ya kok pasanganku sekarang berubah gitu?
semuanya ditutup ya, sekarang menjadi, tertutup HP-nya mungkin sekarang, di apa namanya, dikunci ya, kamu nggak bisa cek, kamu nggak bisa nggak bisa buka-buka HP-nya lagi. Perhatikan itu adalah salah satu tanda bahwa ada something di sana. Teman-teman ya, perasaan yang nggak tentu arah, muter-muter aja ini jangan hati-hati ya. Hati-hati untuk yang ketemu lewat media sosial, ada yang indikasinya ngaku single ya, tetapi dia sudah berkeluarga. Ada kebangkitan spiritual di sini. Ada kebangkitan spiritual. Jadi kehilangan ya. Mungkin ada Capricorn yang kehilangan pasangan ya, ditinggalin pasangannya karena kamu menghadirkan orang ketiga. Ada juga ya. Sesuaikan kamu di mana. Untuk Capricorn saat ini apapun ya, ini salah satu pesan untukmu. Apapun yang datang cukup diterima, apapun yang pergi dilepaskan ya. Mungkin ada apa ya, ada hutang-hutang karma yang harus kamu selesaikan di sini yang harus apa ya, mungkin udah selesai gitu. Hutang karmamu, kontrak jiwamu dengan pasanganmu udah selesai dan kamu dipaksa untuk melepas itu. Tapi Kak, gimana dengan anakku? Anak gak kemana-mana ya. Dia akan tetap jadi anakmu. Dia akan tetap jadi anakmu, gak bisa jadi orang lain. Di bulan Agustus ini ada banyak yang harus kamu lepaskan Capricorn ya. Teman-teman di bulan Agustus cukup memicu emosi. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang mengalami kenaikan darah ya, darah tinggi. Hati-hati ya dengan emosi-emosi kalian. Capricorn, ada Capricorn dealing dengan siapa ini? Capricorn. Wow. Mungkin ada sebagian Capricorn yang sulit tidur di sini. Capricorn, kalau malam susah tidur. Suka suka mimpi buruk kah? Kebayang-bayang seseorang kah? Wow. Bingung menentukan pilihan antara pernikahan atau orang barunya mungkin ya. Karena hati-hati dengan Capricorn yang di dalam pernikahan ya. Kamu mungkin ya suamimu kaya raya di sini. Oke, kamu tercukupi secara finansial, tetapi tidak secara kasih sayang. Oke, sehingga di sini ada Capricorn yang mungkin kesepian dan melampiaskan ya. Dia iseng-iseng gitu, menjalin hubungan atau mencari teman curhat ya. Tadinya teman curhat di media sosial, kemudian dia benar-benar jatuh cinta dengan orang itu sehingga dia berniat untuk meninggalkan pernikahannya ya, meninggalkan pasangannya tetapi kayak tinggalin gak ya gitu. Hati-hati Capricorn ya. Ada tadi ya, ada yang memakai topeng. Seseorang yang kamu kenal lewat media sosial itu dia bukanlah orang yang benar-benar serius gitu. Ada pemanfaatan ya. Cek coba. Kamu udah kirim uang berapa ke dia? Oh iya Kak, aku udah apa udah kirimkan uang segini 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 gitu. Nah, hati-hati itu pemanfaatan ya. Kamu hanya diporotin karena dia nggak serius ya, dia hanya main-main aja. Capricorn. Tuh ya, ada cinta palsu di sini. Ada cinta palsu. Mungkin ada Capricorn yang dealing dengan Cancer di sini, Capricorn dengan Virgo. Hati-hati dengan cinta palsu. Capricorn. Capricorn. Tuh ya. Capricorn yang hidupnya sudah berkelimpahan mungkin ya. Kamu udah apa ya? Intinya jika kamu seorang feminim ya. Mungkin kamu seorang cewek, kamu punya suami orang kaya gitu. Tuh, hati-hati ya. Hati-hati pemanfaatan ini keluar lagi. Tadi di sini juga ya. Mana? Ya, teman-teman udah diklarifikasi ya.
kuat banget energi pemanfaatan. Seseorang nipu kamu, seseorang bohongin kamu ya. Hati-hati Capricorn. Wow, ada sebagian juga ini lebih ke ini ya. Jika kamu ini ya, jika kamu cewek, ada sebagian nih, nggak semuanya. Ada sebagian dimanfaatin ke finansial. Oke, ada sebagian ke seksual. Ups, sorry teman-teman, aku hanya menyampaikan apa yang harus aku sampaikan ya, hati-hati di sini. Aku melihat gak ada cinta, ya. Semuanya hanya permainan nafsu, semuanya hanya permainan apa ya, hanya tipu daya gitu. Oh my God, ini kuat banget lebih ke uang ya. Ada pelajarannya, banyak pelajarannya di sini. Banyak sekali pelajarannya. Pertemuan mungkin sering ketemu ya, sering maaf, sering check in. Orang baru ini. Hati-hati ya, jika ini belum terjadi, mungkin di bulan Agustus ini akan ada yang ngajak kamu ketemuan Capricorn ya. Ngajak kamu ketemu ya, akhirnya kamu diajak ke, maaf ya, diajak ke check in ya, ke hotel, dan ini lebih ke energi baru ya, ke orang baru yang kamu kenal lewat media sosial. Hati-hati ya teman-teman. Hati-hati sekali. Karena kemarin ini hanya satu satu apa ya, satu masukan. Hati-hati, oke? Ada ada satu peristiwa ya, dia kenal lewat media sosial. Kayak gini ya, ketemuan, oke? Dia ketemuan, kemudian mereka LDR. Mereka LDR ini juga indikasinya LDR ya. Aku nggak tahu beda kota mungkin ya, beda negara, apapun itu ya. Mereka LDR, kemudian ketemuan ya. Yang satunya nyewa nyewa hotel ya, kos apapun itu. Yang satunya gini ya, cowoknya datang ke tempat ceweknya, oke? Ke kota ceweknya gitu. Dan cowoknya ini dia nyewa hotel, nyewa penginapan lah istilahnya ya. Cowoknya nyewa penginapan. Kemudian ceweknya nemuin dia. Dan cewek ini bawa kendaraan. Oke. Kemudian gak berapa lama, selang berapa lama si cowok ini minjem ya, alasannya minjem kendaraannya si cewek. Tetapi cowok ini nggak balik-balik ya, dia bawa kendaraan, cewek ini nggak balik-balik sampai sekarang. Ini udah 2 hari dan gone ya, kendaraannya dibawa. Aku nggak tahu mereka sudah ngapain, kita nggak tahu ya. Dan ya itulah banyak pelajaran yang harus kalian ambil ya teman-teman. Jangan mudah percaya dengan pertemuan-pertemuan media sosial ya, karena ya itu hanya banyak banget penipuan-penipuan di sana ya. Banyak banget cinta-cinta palsu di sana. Untuk teman-teman yang mungkin kalian kehausan ya, kehausan kasih sayang ya. Jangan mencari keluar. Karena semua itu ada di dalam dirimu ya. Semua ada di dalam diri kita. Jangan mencari kebahagiaan, cinta, perhatian, ya apapun itu di luar diri. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya komplit di dalam dirimu. Kenapa Kak? Tapi aku nggak bisa merasakan itu. Aku nggak bisa ngedapetin itu gitu. Karena banyak endapan luka di sana yang menutup, yang ngeblok gitu. Sehingga kamu nggak merasakan kasih sayang. Kamu nggak merasakan cinta. Oke? Kamu nggak mendapatkan keberlimpahan. Semuanya keblokir dengan luka-lukamu. Tertutup gitu. Dengan endapan-endapan emosimu. Maka yang harus kamu lakukan adalah merilis atau menyembuhkan luka batinmu. Merilis emosi-emosimu yang keblok itu. Ketika mungkin kamu sudah merilis, kamu sudah sembuh, kamu akan menarik cinta itu sendiri ya. Tanpa kamu harus mencarinya. Kamu akan berdamai dengan dirimu, oke? Jadi ini guys. Oke, di sini ada Capricorn yang dealing dengan Virgo ya. Capricorn dengan Aquarius. Capricorn dengan Cancer ya. Capricorn dengan Leo, Capricorn dengan Gemini, Capricorn dengan Capricorn ya, Capricorn dengan Sagittarius, Capricorn dengan Aries, Capricorn dengan Scorpio, Capricorn dengan Libra,
Ada di sini yang bucin ya, hati-hati dengan rasa. Oke? Hati-hati dengan rasa. Oke, Capricorn, kita akan lihat pesan angel untukmu. Capricorn, dengarkan intuisi ya. Kamu diminta untuk fokus ke dalam karir ya, kesuksesanmu Capricorn. Ada banyak peluang terbaik ya, ada banyak peluang di sini lebih ke kesuksesan ya, lebih ke karir gitu. Kalau hubungan aku lihat enggak, lebih ke karir ya, lebih ke karir, bisnis, usaha, pekerjaan. Dalam beberapa minggu ke depan ini, yang saat ini mungkin ya, kamu sedang mencoba untuk memulai sebuah usaha baru atau kerja sama kontrak baru mungkin akan ada kesuksesan di sana. Dan di sini untuk kamu Capricorn yang saat ini terhubung dengan orang baru lewat media sosial, cari informasi sebanyak mungkin tentang orang ini. Capricorn. Capricorn. Kan ada waktu yang tepat untukmu. Oke, jika kamu sukses di sini jangan lupa ya, jangan lupa berbagi. Kamu diminta untuk banyak-banyak membahagiakan orang-orang sekitar ya, lebih ke anak yatim ini. Berbagi ya dengan anak-anak yatim. Dengarkan intuisi. Jangan menuruti ego, tapi intuisi ya. Ego itu menjerumuskan, tetapi tidak dengan intuisi. Intuisi itu memang suaranya lembut sekali ya. Oke, ada sebagian beberapa minggu ke depan ya, di sini akan ada banyak kebaikan ya di segi finansial kamu, pekerjaan ya, usaha kamu mungkin, bisnis kamu mungkin ya. Ada juga yang beberapa waktu dekat ke depan karena yang nonton banyak ya. Di sini kamu diminta untuk memaafkan seseorang itu yang mungkin yang manfaatin kamu ya, karena mungkin dulunya di past life-nya kamu manfaatin dia. Udah ikhlasin aja yang udah hilang dari hidupmu ya. Entah kamu udah ngeluarin berapa banyak uang ya, dimanfaatin dia, dibohongin dia. Kamu maafin ya, maafkan. Nggak mudah Kak, nggak semudah itu manfaatin ya, itu terserah kamu. Oke? Karena ada ada banyak hal di sini yang sudah kamu lewati itu adalah bagian dari apa yang harus kamu selesaikan dari kehidupan past life-mu. Oke? Jika saat ini kamu banyak dimanfaatin ya oleh orang, maka di past life-mu kamu banyak manfaatin orang. Jika saat ini kamu banyak dibohongin orang, dulu di past life-mu kamu banyak ngebohongin orang. Oke? Jika saat ini kamu banyak disakiti orang, maka di kehidupan past life-mu kamu banyak menyakiti orang. Oke, teman-teman, apa yang kita dapetin hari ini itu adalah hasil dari tanaman kita ya di kehidupan past life-nya kita. Apa yang kita tanam di hari ini, maka kita akan terimanya di kehidupan akhir, ya di kehidupan yang akan datang. Oke? Tabur tuai. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita dapetin. Jadi sesuaikan ya. Hidupmu saat ini apa yang kamu terima, banyak yang kamu terima, rasa sakitkah, rasa bahagiakah? Maka itu dulu yang kita tanam. Oke, jangan saling menyalahkan di sini. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan diri, jangan menyalahkan siapapun. Karena ya begitulah ya kehidupan. Semua akan baik-baik saja. Stay positif ya. Dan di sini juga akan ada Capricorn tadi yang bertemu dengan orang baru, mungkin indikasinya jodoh ya, pernikahan. Tetapi nggak semuanya, mungkin hanya satu ya. Oke teman-teman Capricorn, ini adalah energimu di bulan Agustus ya. Aminkan yang baik-baik, ambil yang baiknya ya. Yang tidak baiknya jadikan antisipasi itu. Jaga-jaga ya. Cari informasinya. Oke, Capricorn silakan yang mau cek ya. Mungkin ada yang dealing dengan orang baru tadi, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya bahwa wah, ini energiku nih. Aku baru kenal seseorang dan aku baru kirim kirim uang. Hati-hati ya. Dan kamu boleh cek energinya lewat bacaan tarot personal reading ya. WA ada di deskripsi atau di bio ya jika di TikTok.
Sampai ketemu di era dengan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.